Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para teman-teman semua, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul membaca Al-Qur'an sebelum mengawali aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum fa in asa'tum falaha. Ya. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Dan sebaliknya, apabila kalian berbuat kerusakan atau hal yang buruk, itu pun akan kembali kepada kalian juga. Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 ini menegaskan kepada kita bahwasanya semua amal itu pada dasarnya untuk kita sendiri, sama sekali bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal kita dan amal seluruh makhluk juga tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala ataupun akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang mereka berpikir dan senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau sholat, ya, tidak mau puasa Ramadan, terus juga tidak mau sedekah, tidak mau zakat, infak. Dengan hal itu mereka menyangka bahwasanya tindakan mereka itu sudah merugikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya kemaksiatan itu justru malah akan merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ada manusia yang dengan bangga karena dia sudah senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan senantiasa baca Quran, sholat malam, ya. Jangankan yang sunnah-sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah saja sudah terbiasa ia lakukan. Ya. Dengan tindakan-tindakan itu ia merasa bahwasanya ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia memandang telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa ya? Dengan cara membela agamanya dengan ketaatan dan amal soleh yang ia lakukan. Maka ia pun menjadi manusia yang angkuh. Ya. Karenanya, padahal kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru dia akan menjadi orang yang tersesat. Ya. Maka perlu diketahui oleh kita semua, para teman-teman semua, ketaatan yang menimbulkan keangkuhan lebih buruk daripada maksiat yang menimbulkan taubat dan ketundukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Jadi teman-teman semua, para saudara-saudaraku semua, ibadah itu adalah konsekuensi dari orang yang mengimani Tuhannya. Nah, kalau kita selaku orang Islam ya, ibadah itu konsekuensi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ya kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Bukan untuk menjadikan diri kita berbangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan. Apalagi melakukan maksiat yang akan membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Pesan untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat atau senantiasa bisa bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada Allah dan juga kepada manusia, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.